Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan NJ Channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Pada video kali ini kita akan membahas terkait statement yang disampaikan oleh Grace Natali bahwa tidak akan mendukung Pak Anies Baswedan di 2024 karena tidak ingin orang yang didukung itu bermasalah dalam hal intoleransi dan dalam hal korupsi. Jadi label-label ini memang sudah disematkan, ditujukan Pak Anies Baswedan pada saat Pak Anies menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, teman-teman. Bahkan intoleransi, kemudian korupsi itu sering disampaikan. Bahkan Giring Ganesa juga pernah berpidato bahwa dia ini tidak ingin Indonesia jatuh di tangan pembohong. Jadi label-label yang negatif itu ditujukan kepada Pak Anies Baswedan. Padahal teman-teman, tuduhan yang disampaikan oleh Giring Ganesa itu saya pikir tuduhan yang tidak mendasar. Dan kali ini diperparah dengan pernyataan yang disampaikan Grace Natali, tidak akan mendukung Pak Anies karena dia tidak akan mendukung orang yang bermasalah dalam hal korupsi, dalam hal intoleransi. Namun kali ini teman-teman ada tanggapan, ada pembelaan dari pihak Partai Nasdem yang kemarin sudah merekomendasikan Pak Anies salah satu orang yang didukung di Pilpres 2024. Nah, kali ini mulai ada pembelaan-pembelaan yang dilakukan oleh pihak Partai Nasdem. Nah, teman-teman, untuk lebih jelasnya coba kita baca beritanya. Kita ambil berita dari Detik News, teman-teman. Sentil PSI, Nasdem tepis anggapan Anies intoleran. PSI menyebut tak mungkin mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden karena berkaitan dengan sikap partai yang anti intoleransi dan anti korupsi. Nasdem menyebut bahwa Anies sosok yang toleran. Kita bisa lihat tingkat akseptabilitas seorang Anies Baswedan ternyata cukup tinggi. Kan kita bisa lihat lewat perangkat-perangkat yang ada. Apakah Anies ditolak oleh komunitas minoritas? Enggak rasanya. Apakah Anies diskriminatif terhadap mereka? Kan tidak, kata Ketua DPP Nasdem Willy Aditya saat dihubungi Minggu 19 Juni 2022. Jadi itu benar teman-teman yang disampaikan oleh Willy Aditya bahwa memang Pak Anies tidak pernah diskriminasi terhadap kelompok minoritas. Bahkan Pak Anies ini menjalin hubungan baik dengan kelompok minoritas. Jadi kalau dikatakan intoleran ini memang tidak mendasar yang disampaikan oleh Grace Natali. Sebagai seorang gubernur maupun pribadi, sosok Anies Baswedan tidak menunjukkan hal-hal semacam itu. Dia juga justru bisa masuk ke semua golongan dan kelompok, katanya. Diketahui Anies Baswedan masuk sebagai salah satu capres hasil Rakernas Nasdem. Selain Anies terdapat nama Ganjar Pranowo dan Jenderal Andika Perkasa. Kemudian Willy juga menyebut Anies tidak tersandung dalam korupsi. Tidak ada yang membuktikan bahwa Anies terkena kasus korupsi. Demikian juga soal tuduhan korupsi, kan ada lembaga anti rasuah, ada KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian. Kalau memang ada kan tinggal dilaporkan saja. Kenyataannya kan tidak, kata Willy. Willy menyebut tuduhan terhadap Anies Baswedan tidak mendasar, baik soal Anies intoleransi maupun Anies korupsi. Dari ukuran yang sederhana saja, tuduhan teman-teman PSI itu menjadi kurang mendasar. Di sisi lain, apa yang dilakukan oleh PSI menjadi semata soal propaganda saja, semacam upaya labeling terhadap sosok tertentu yang dalam hal ini terhadap Anies Baswedan, katanya. Willy malah menuduh PSI mengkotak-kotakkan, seharusnya PSI merangkul semua orang tanpa melabeli. Kalau PSI adalah partai yang toleran, mestinya yang dilakukan adalah mengajak semua pihak untuk membangun iklim kehidupan sosial yang toleran, yang membuat siapapun jadi kewalahan untuk bersikap intoleran. Jangan malah menuduh si A atau si B intoleran. Labeling semacam itu selain terasa kekanak-kanakan, juga membuat orang yang tadinya toleran malah bisa benar-benar jadi intoleran, ujarnya. PSI menegaskan tak akan mendukung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan maju sebagai capres pada pemilu 2024.
PSI secara tegas tak akan mendukung kandidat yang bermasalah dalam hal intoleransi dan korupsi. Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natali. Pernyataan Grace itu muncul setelah sempat beredar foto sekelompok orang yang membawa spanduk deklarasi Anies Baswedan dan Grace Natali sebagai pasangan di Pilpres 2024. Foto tersebut beredar di media sosial. Menanggapi itu, Grace Natali menegaskan PSI tidak akan mendukung Anies Baswedan maju sebagai calon presiden pada pemilu 2024. PSI mengatakan dengan tegas tak akan mendukung kandidat yang bermasalah dalam hal intoleransi dan korupsi. Menyangkut hal itu, sudah sangat jelas bahwa PSI tidak akan mendukung Mas Anies di Pilpres 2024. Kami memeluk teguh prinsip anti-intoleransi dan anti-korupsi. Maka tak mungkin kami mendukung kandidat yang bermasalah dalam dua atau salah satu prinsip tersebut, kata Grace Natali dalam keterangannya Minggu 19 Juni 2022. Grace menerangkan partainya memegang teguh prinsip anti-intoleransi dan anti-korupsi. Baginya prinsip itu harus ditegakkan sebaik-baiknya. Prinsip harus ditegakkan dengan sebaik-baiknya. PSI menolak untuk bersikap pragmatis dan oportunis, ujarnya. Jadi itu teman-teman, intinya Grace Natali tidak mendukung Anies Baswedan. Karena Grace Natali mengamati bahwa sosok Pak Anies Baswedan ini bermasalah dalam hal korupsi, dalam hal intoleransi. Pernah saya sampaikan teman-teman, kapan Pak Anies korupsi? Kalau Pak Anies korupsi sudah itu dijatuh hukuman pidana penjara teman-teman. Sudah masuk penjara Pak Anies Baswedan kalau Pak Anies itu korupsi. Tapi sampai hari ini Pak Anies tidak pernah terlibat dalam hal korupsi. Jadi tuduhan yang disampaikan Grace Natali adalah tuduhan yang tidak mendasar. Jadi kalau memang Pak Anies itu korupsi, maka rekening Pak Anies akan gendut teman-teman. Akan besar. Tetapi kita lihat teman-teman, Pak Anies kalau kita lihat survei termasuk adalah gubernur yang termasuk miskin teman-teman. Jadi angkanya tidak sebesar gubernur-gubernur yang lain. Kemudian masalah intoleransi. Apa yang disampaikan Grace Natali ini menurut pihak Partai Nasdem adalah bagian mengkotak-kotakkan. Jadi mengkotak-kotakan orang dan cenderung ini bisa memecah belah persatuan dan kesatuan. Justru orang yang mengkotak-kotakkan, orang yang memecah belah inilah orang yang intoleran, orang yang tidak toleran. Kalau orang itu toleran teman-teman, maka mereka akan merangkul semua golongan. Baik itu golongan kecil, golongan yang besar, dirangkul semua untuk membangun iklim demokrasi yang bersih dan sehat. Mestinya itu yang dikedepankan. Jadi tidak menuduh-nuduh orang atau melabeli orang yang tidak sesuai dengan fakta, yang tidak sesuai dengan kenyataan. Jadi kalau tuduhan itu tidak ada buktinya, maka itu cenderung fitnah. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Mestinya itu yang harus dipahami oleh Grace Natali selaku pembina PSI. Namanya pembina itu adalah orang yang tingkatannya itu di atas daripada anak buahnya. Jadi anak buah di atasnya itu pembina. Maka pembina itu harus wise, harus bijaksana. Jadi apa yang disampaikan oleh Grace Natali itu jauh dari bijaksana, jauh dari orang yang bisa digugu dan ditiru. Jauh dari sikap-sikap seorang pembina. Jadi kalau pembina itu harusnya bisa ngomong anak buahnya. Kalau anak buahnya itu salah, maka itu dinasihati. Itu adalah sikap-sikap orang tua, sikap-sikap pembina. Tapi kalau pembinanya itu nuduh-nuduh tanpa bukti, bagaimana ini bisa dikatakan seorang pembina yang baik? Jadi kita memang perlu sosok orang yang konsisten. Kalau dia konsisten, tidak suka kepada orang korupsi, maka ketika ada Harun Masiku itu lari dari tanggung jawabnya. Karena sampai hari ini teman-teman, Harun Masiku belum juga ditangkap oleh KPK. Harusnya Grace Natali itu bersuara lantang yang dilakukan oleh Harun Masiku. Tetapi tidak ada suara dari PSI, tidak mengecam Harun Masiku, di mana Harun Masiku itu adalah kader dari PDIP, tidak dikecam oleh Grace Natali. Tetapi Anies Baswedan yang tidak melakukan korupsi, ini selalu dipojokkan dengan masalah-masalah yang ada kaitannya dengan korupsi. Sementara Harun Masiku, di luar sana ada kader-kader partai lain yang melakukan korupsi,
ini tidak ada suara dari PSI. Tetapi Pak Anies Baswedan, kenapa? Dituduh-tuduh, dituding-tuding korupsi, dituding intoleransi. Padahal sejatinya itu tidak pernah dilakukan oleh Pak Anies Baswedan. Kalau orang korupsi tentu KPK sudah melakukan tindakan penangkapan, sudah diadili, sudah dipenjara. Tapi Pak Anies Baswedan tidak melakukan itu, tetapi dituduh, dituding, diduga dengan kalimat-kalimat orang yang bermasalah dalam hal korupsi dan intoleransi. Karena itu teman-teman, sangat wajar kalau pihak Partai Nasdem ini membela Pak Anies. Karena orang yang tidak bersalah kemudian dituding bersalah tentu harus dibela teman-teman. Karena kalau tidak sesuai dengan kenyataan, maka prinsip yaitu membela kebenaran itu harus dijalankan. Amar ma'ruf nahi mungkar itu harus dijalankan. Jadi kalau orang tidak korupsi, dituduh korupsi, maka itu wajib kita bela. Jadi kenapa teman-teman PSI ini begitu getol menyerang Pak Anies Baswedan? Apakah karena di Pilkada 2017 Ahok kalah dengan Pak Anies Baswedan? Karena kita semua tahu teman-teman, di 2017 pada waktu Pilkada untuk merebut kursi di Gubernur DKI Jakarta memang persaingan cukup ketat antara Ahok dan Pak Anies Baswedan. Tetapi dalam prosesnya justru Pak Anies dipilih oleh masyarakat warga Jakarta. Kenapa memilih Pak Anies? Ya karena kemauan dari warga masyarakat Jakarta ingin perubahan. Dan perubahan itu harapannya kepada Pak Anies Baswedan. Mampu mewujudkan harapan-harapan masyarakat. Karena itu sangat wajar kalau masyarakat Jakarta memilih Pak Anies Baswedan. Karena masyarakat ingin adanya perubahan. Nah akhirnya Ahok kalah di Pilkada 2017. Dan Ahok itu kemarin didukung oleh PSI, didukung oleh Grace Natali. Tetapi nyatanya Ahok kalah di 2017 melawan Anies Baswedan. Dan sampai hari ini teman-teman, pihak PSI itu tidak mendukung Pak Anies Baswedan. Apalagi di 2017, PSI tidak mendukung Anies Baswedan. Jadi kalau kita melihat teman-teman, historisnya memang berawal dari Pilkada 2017. Ketika Ahok kalah melawan Anies Baswedan, maka Anies ini dituding intoleransi, dituding bermasalah dalam hal korupsi dan lain-lain. Intinya PSI itu tidak mendukung Anies Baswedan, tetapi alasan yang dicari-cari adalah intoleransi dan korupsi. Saya pikir alasan yang disampaikan oleh Grace Natali tidak mendasar. Nah itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini, dan terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.